guys, jumpa lagi dengan saya Farah. Kali ini saya akan membahas tentang membangun hubungan yang tidak main-main. Banyak banget di dunia ini seseorang yang menjalin hubungan cinta, hubungan asmara. Menurut mereka, ketika mereka itu sudah berpacaran, ketika mereka itu sudah menjalin sebuah hubungan cinta, itu mereka itu berarti sudah menjalin hubungan yang serius, hubungan yang tidak main-main dan pastinya akan dibawa sampai nantinya. Padahal di sini ketika kamu menjalin sebuah hubungan cinta itu tidak bisa kamu jadikan acuan di mana bahwa hubungan kamu itu akan langgeng sampai ke masa depan. Banyak banget kok orang yang berpacaran tapi putus di tengah jalan. Entah itu karena pengkhianatan, karena masalah sepele, atau karena masalah di dalam hubungan, keegoisan masing-masing dan masih banyak banget lainnya. Jadi cinta itu juga bisa memudar loh. Cinta itu tidak terus-terusan ada. Oleh karena itu, ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ketika kamu berpacaran sama seseorang, itu paling tidak bisa dijadikan acuan di mana kamu itu akan langgeng sama dia. Nah, di sini gimana sih caranya untuk membangun cinta yang tidak main-main? Yang pertama adalah nggak harus pacaran. Nah, di sini kalau kamu ingin menjalin hubungan yang tidak main-main, itu tidak harus berpacaran kok. Karena pacaran itu juga tidak wajib. Di sini kamu sudah banyak menilai dan banyak banget orang yang berpacaran tapi masih aja putus, masih aja ada masalah, masih aja diselingkuhi. Itu karena apa? Karena ya ada masalah atau ada ketidakcocokan di dalam suatu hubungan. Dan yang paling penting di sini kamu tidak berpacaran, tetapi berkomitmen, saling mengenal antara satu sama lain, saling bisa menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kalau pada dasarnya di sini kamu tidak bisa menerima kekurangannya, ya udah stop. Tapi kalau kamu bisa menerima kekurangannya, ya ayo lanjut. Nah, itulah cara dimana kamu itu bisa menciptakan hubungan yang tidak main-main. Karena pada dasarnya di awal kamu itu melihat detailnya terlebih dahulu. Kamu tidak asal-asalan dalam memilih pasangan. Dan dalam memilih pasangan itu harus secara baik-baik ya. Gak boleh secara terburu-buru atau hanya karena kamu itu males jomblo, males sendirian, jadi kamu itu menerima orang dengan sembarangan. Itu adalah cara yang tidak efektif banget buat kamu itu memiliki seorang pasangan yang serius. Yang kedua adalah gak harus ada setiap saat. Nah, di sini yang namanya orang sedang berhubungan dan dia itu memiliki kedewasaan. Di sini kalian tuh pasti menyadari bahwa hubungan yang 24 jam non-stop bersama itu bukanlah hubungan yang baik. Karena pada dasarnya semua orang itu memiliki kesibukan, entah itu tentang pendidikan, masa depan, tentang karir, ataupun tentang bagaimana dia bersosialisasi dengan orang banyak. Tentunya itu akan memerlukan waktu buat me time. Di sini kita itu hanya perlu ada ketika memang ada hari spesial, atau mungkin kamu harus selalu ada ketika dia itu sedang sedih, sedang terpuruk. Itu adalah cara dimana dia itu lebih bisa merasakan rasa cinta kamu, rasa kasih sayang kamu, sehingga antara kamu sama dia itu juga bisa lebih dekat lagi. Kamu lebih bisa saling mengerti lagi antara satu sama lain. Kamu harus bisa memberi semangat, harus memberikan support system di mana kamu itu benar-benar bisa dihargai banget sama seseorang. Oleh karena itu, kamu harus benar-benar bisa membawa diri kamu menjadi lebih baik ya. Yang ketiga adalah komitmen terhadap diri sendiri. Saling komitmen terhadap diri sendiri itu adalah suatu hal yang penting banget. Dan biasanya hal itu adalah yang paling menunjukkan di mana seseorang itu mengerti akan keseriusan. Dan tentunya seseorang yang paham akan komitmen itu akan selalu menjaga bagaimana dia itu bisa menjaga perasaannya, mencintai satu orang, dan mencintai seseorang itu tanpa dalam status hubungan apa-apa. Dan itu adalah tantangan paling berat di mana kamu itu sangat diuji tentang keseriusan, tentang kesetiaan. Kalau kamu bisa mencintai seseorang tanpa adanya status apa-apa, berarti kamu itu hebat banget dan kamu itu adalah orang yang serius. Itulah cara di mana kamu itu bisa menciptakan hubungan yang tidak main-main. Antara kamu dengan pasangan kamu bisa sama-sama saling berkomitmen terhadap diri sendiri dan terhadap pasangannya masing-masing. Yang keempat, kenalkan dia kepada orang tua kamu. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat wajar banget, apalagi kalau kita mengenalkan terhadap orang tua, biasanya itu sangat terlihat banget keseriusan kita. Mungkin di sini memang kita itu mengenalkan dengan kata-kata ini cuma teman dekat, tapi pasti orang tua kita itu juga sudah bisa berpikir lah, kalau nggak mungkin cuma sekedar teman aja sampai dikenalkan hanya berdua. Jadi mereka itu pasti sudah mempunyai pikirannya masing-masing. Kalau di sini kamu itu bisa mengenalkan dia terhadap orang tua kamu, dia akan menyadari banget bahwa kamu itu adalah orang yang serius. Di sini karena orang tua itu adalah peran utama dan restu utama ketika kita mau ke jenjang yang lebih serius, maka dari itu kalau ingin menjalani hubungan yang tidak main-main, ya harus berani dong untuk mengenalkan terhadap orang tua.
Karena kalau kita mengenalkan terhadap orang tua itu bisa dijadikan acuan, dimana berarti nih dia itu tidak akan ganti-ganti pasangan. Yang kelima adalah peduli antara satu sama lain. Nah, gak harus kok kamu itu mengungkapkan rasa sayang kamu. Misal kamu mengungkapkan kamu itu cinta dia, kamu itu benar-benar sayang atau lain sebagainya. Gak perlu sedetail itu. Kamu hanya perlu untuk menunjukkan bahwa kamu itu perhatian, kamu care, kamu perhatian atas segala hal yang ada di dalam hidupnya. Seperti contoh kecilnya saja, kamu mengingatkan makan, kamu mengingatkan olahraga, mengingatkan tentang jadwalnya, atau masih banyak banget soal sebuah perhatian yang bisa kamu berikan terhadap seseorang yang kamu sayang. Nah, di sini sudah sangat menunjukkan nih bahwa kamu itu serius, bahwa kamu itu tidak main-main, dan tentunya di sini dia itu akan bisa merasakan ketulusan cinta yang kamu berikan terhadap dia. Yang keenam adalah miliki waktu berdua. Memang di sini tidak berarti kamu itu harus bersama setiap saat. Kamu harus bersama 24 jam, tidak. Tetapi kamu juga harus bisa dong meluangkan waktu kamu di mana kamu itu bisa berkencan dengan pasangan kamu. Karena pada dasarnya saling meluangkan waktu itu adalah hal yang penting. Di mana ketika kamu berkencan, kamu bisa lebih mengenal dia, mengenal karakternya, bisa saling bertukar cerita, bertukar pengalaman hidup, dan masih banyak banget. Dan itu adalah suatu hal di mana kamu itu benar-benar menunjukkan bahwa kamu itu serius sama pasangan kamu. Itulah tanda-tanda di mana kamu itu tidak main-main dan kamu itu memilih untuk berhubungan serius. Yang ketujuh adalah hindari chat maupun panggilan telepon secara berlebihan. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Karena pada dasarnya semua orang itu kan memiliki kesibukan ya. Ada seseorang yang pekerjaannya itu paling nggak bisa diganggu. Ada seseorang yang pekerjaannya harus fokus banget, nggak boleh banget pegang HP atau lain sebagainya. Nah, di sini dengan kita tidak terlalu mengirimkan SMS atau kita tidak terlalu spam, berarti di sini kita itu bisa menghargai pekerjaan dia, menghormati kesibukan dia. Dimana ketika seseorang itu bisa menghargai, bisa mengerti bagaimana keadaan pasangannya, berarti di sini dia itu benar-benar serius. Beda lagi dengan seseorang yang terlalu banyak menuntut, selalu minta untuk dimengerti saja. Berarti di sini dia itu masih kekanak-kanakan, dan tentunya di sini dia itu belum memiliki pikiran yang sangat jauh banget nih sama kamu. Kamu hanya perlu banget kok untuk chat dia sesekali waktu istirahat, waktu sama-sama waktu longgarnya, atau mungkin nanti kalau mau tidur kamu bisa telepon sejenak. Itu adalah suatu hal yang cukup dimana kamu itu bisa memberikan kabar terhadap pasangan kamu. Yang kedelapan adalah makin diumbar pastinya akan makin hambar. Nah, ketika kamu sudah memiliki kedewasaan dan di sini kamu itu memiliki sebuah hubungan, kamu harus bisa mengendalikan keinginan kamu. Karena hubungan yang terlalu diumbar itu pastinya akan semakin hambar. Jadi kendalikan jari-jari kamu, jangan sampai kamu itu setiap hari mengunggah antara kemesraan kamu sama pasangan kamu. Kamu tuh jangan terlalu over, jangan terlalu memperlihatkan kemesraan kamu. Kalau kamu sudah dewasa, tentunya kamu bisa berpikir bahwasanya di sini nggak ada gunanya kamu mengumbar kemesraan. Bisa saja nanti ada orang yang berniat buruk, mau menikung lah atau lain sebagainya. Jadi kamu itu lebih baik bisa mengontrol keinginan kamu, dan kamu lebih bisa membawa diri kamu itu menjadi lebih baik lagi. Hubungan kamu ya buat kamu sendiri. Kalau kamu memiliki kemesraan, ya tentunya itu buat diri kamu sendiri. Jangan terlalu diumbar, jangan terlalu dipamerkan, dan jangan terlalu over dalam segala hal. Yang kesembilan adalah bicarakan masalah baik-baik. Jika di sini di dalam hubungan ada suatu permasalahan, dan suatu permasalahan ini membuat kamu sama pasangan kamu itu semakin bertengkar, semakin kayak pada dasarnya kalian tuh ingin menang sendiri ya. Nah, padahal kalau kamu memiliki hubungan dan kamu itu memiliki sikap yang seperti itu adalah suatu hal yang salah banget. Karena ketika kalian bertengkar di dalam hubungan yang dewasa atau kalian tuh memiliki hubungan yang tidak main-main, pastinya ingin banget kan kamu bawa sampai ke masa depan, dan kamu tidak menginginkan bahwa pertengkaran tersebut malah akan mengakhiri hubungan antara kalian berdua. Oleh karena itu bisa dipastikan banget nih kalau orang yang benar-benar serius, dia itu akan lebih memilih untuk tidak meninggikan egonya. Dia itu tidak akan egois, tidak akan emosional, dan di sini dia itu akan lebih baik untuk mengakhiri sebuah permasalahan dengan kata perminta maafan, atau mungkin di sini dia akan lebih banyak mengalahnya. Nah, itulah tanda-tanda di mana dia itu serius, dan cara di mana kamu itu bisa masuk ke dalam hubungan yang tidak main-main, ya dengan belajar melalui diri kamu sendiri, mencoba untuk mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah, cara keluar dari masalah, dan tentunya cara paling baik adalah dengan mendinginkan suasana. Itu adalah cara paling ampuh di mana kalian bisa menjaga hubungan kalian jadi lebih baik. Yang ke-10 adalah utamakan kenyamanan.
Nah, kenyamanan di dalam suatu hubungan itu adalah kunci paling penting di mana kalian bisa menjalani hubungan yang langgeng. Kalau tidak ada kenyamanan, pasti kalian tidak akan enak banget kalau dalam menjalani sebuah hubungan. Jadi kamu perlu banget sebuah kenyamanan di dalam satu hubungan yang pasti. Kamu juga harus bisa menjaga kenyamanan antara kamu sama pasangan kamu ini secara terus-menerus. Kalau ada sesuatu yang menjanggal di antara kamu sama dia, bicarakan. Lebih baik bicarakan baik-baik. Kalian harus bisa saling terbuka antara satu sama lain. Dan intinya di sini kamu itu harus memiliki keterbukaan antara kamu dengan pasangan kamu. Yang ke-11 adalah jadilah diri sendiri. Perlu banget buat kamu itu bisa menjadi diri sendiri. Karena pasalnya orang-orang itu adalah seseorang yang harus bisa percaya diri akan dirinya sendiri. Dalam suatu hubungan yang tidak main-main, yang pastinya itu adalah serius, itu pasti membutuhkan kamu bisa menjadi diri kamu sendiri. Kamu tidak perlu menunjukkan bahwa kamu itu menjadi diri orang lain, atau bahkan kamu itu menjadi diri orang lain hanya menutupi kekurangan kamu saja, menutupi bahwa diri kamu itu penuh kekurangan dan kamu berubah menjadi orang lain. Karena pada dasarnya kalau kamu masuk ke dalam hubungan yang serius, itu akan dibawa sampai nantinya, dan lama-kelamaan sikap kamu itu pasti akan terungkap. Sikap kamu yang sebenarnya itu pasti akan ketahuan. Dan mungkin di sini dia itu akan kecewa sama kamu kalau dia tahu bahwa kamu itu berpura-pura menjadi orang lain supaya bisa terlihat lebih menarik. Kalau kamu sudah mengerti hal tersebut, lebih baik hindari untuk menjadi diri orang lain dan berusahalah untuk percaya diri akan diri kamu sendiri. Tunjukkan kelebihan kamu, tunjukkan keunggulan kamu, bahwa di sini kamu itu adalah orang yang berharga, orang yang berguna, dan orang yang berkualitas. Semua orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan kamu mampu untuk menunjukkan kelebihan kamu tersebut. Kamu harus percaya diri. Ingat, seseorang yang bisa maju adalah seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Oke guys, itu adalah beberapa tips gimana kamu itu bisa masuk ke dalam hubungan yang tidak main-main. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video selanjutnya dan